Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, dalam perjalanan kehidupan kita, tentu kita pernah dihadapkan pada peristiwa-peristiwa atau situasi-situasi yang bisa membuat kita kecewa, galau, cemas, ketakutan berlebihan, atau hadirnya emosi-emosi negatif lainnya dalam diri. Nah, perasaan-perasaan yang tidak mengenakan ini tentu ingin kita buang, ingin kita singkirkan dari dalam diri kita. Sebab jika kita biarkan begitu saja, maka hal ini bisa berpengaruh pada fisik dan mental kita. Nah, saya mengumpamakan perasaan-perasaan ini sebagai sampah kehidupan. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita untuk membuang sampah kehidupan ini, sementara kita tidak memiliki tempat pembuangan akhir di dalam diri? Sahabat sekalian, guru saya dan dosen saya, Dr. Tripitara MSI, pernah mengatakan bahwa jika kita dihadapkan pada situasi-situasi semacam ini, maka yang perlu kita lakukan adalah menerimanya dan mencoba untuk mendaur ulang sampah kehidupan ini agar bisa kita ubah menjadi anugerah. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana cara kita mendaur ulang sampah kehidupan ini? Nah, sahabat sekalian, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi fasilitas dalam diri kita yang bisa kita gunakan untuk mendaur ulang sampah kehidupan ini. Itulah yang kita sebut dengan otak. Kesalahan kita dalam menggunakan otak selama ini yang membuat sampah kehidupan itu menumpuk di dalam diri. Coba kita perhatikan beberapa ayat dalam Al-Quran. Misal dalam surah Al-Baqarah ayat 216, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kita membenci sesuatu, tapi bagi Allah itu baik bagi kita. Sebaliknya, bisa jadi kita begitu menyayangi, mencintai, mendambakan sesuatu, tapi bagi Allah itu buruk bagi kita. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah lebih mengetahui tentang kita, sedangkan saya, Anda, dan kita semua tidak mengerti apa-apa. Pada ayat lain Allah menjelaskan, misal dalam surah Al-Hujurat ayat ke-12, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Hai orang-orang yang beriman, jauhi itu prasangka-prasangka, sebab sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Nah, dua ayat ini bisa kita gunakan untuk mengevaluasi kinerja otak kita selama ini. Jadi ini sesungguhnya tentang mindset, tentang sudut pandang, tentang bagaimana merubah persepsi negatif tentang hidup dan kehidupan menjadi persepsi positif. Sebab persepsi negatif inilah yang menyebabkan menumpuknya sampah kehidupan di dalam diri kita. Dan ketika sampah itu menumpuk, ia kemudian menutup hati dan otak kita untuk menerima cahaya, hidayah, atau kritik, masukan, saran dari orang lain. Apa yang menyebabkan persepsi negatif ini hadir? Di antaranya adalah sombong, takabur, iri, dengki, berprasangka buruk, merasa diri paling benar, merasa diri tidak pernah salah, suka memaksa orang lain untuk memahami kita, dan menganggap diri lebih baik atau lebih mulia daripada orang lain. Maka sahabat sekalian, hilangkan sifat-sifat yang saya sebutkan
barusan, dan mari kita hadirkan prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna fahum la yuftanun, bahwa ternyata kita tidak boleh merasa diri kita beriman sebelum diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam rentang kehidupan kita antara kelahiran dan kematian, ujian itu pasti hadir, dan yang mesti kita lakukan adalah senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman pada ayat lain, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib suatu kaum sehingga mereka merubah apa-apa yang ada dalam dirinya. Apa-apa yang dimaksud pula dalam konteks ini adalah bagaimana kita merubah sudut pandang kita tentang hidup dan kehidupan. Musibah yang datang pada kita bisa berubah menjadi anugerah jika kita menempatkan otak dan hati kita pada sudut pandang yang tepat. Sebaliknya, ribuan nikmat yang hadir untuk kita itu malah bisa berubah menjadi musibah ketika juga kita menempatkan otak dan hati kita pada sudut pandang yang salah. Karenanya sahabat sekalian, mari senantiasa kita menghadirkan prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar sampah kehidupan tidak menumpuk di dalam diri kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.